Pernah gak sih kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa? Bukan karena gak punya cerita, tapi karena kamu ragu apa yang kamu rasakan akan benar-benar didengar. Akhirnya, kamu memilih diam. Bukan karena kuat, tapi karena sudah terbiasa menahan. Kamu sempat ingin bicara, sempat menyusun kata-kata di kepala. Tapi pada akhirnya kamu urungkan. Dan yang keluar cuma satu kalimat yang sama. Udah, gak apa-apa. Padahal kamu tahu itu gak sepenuhnya benar. Itu cuma cara paling aman untuk menyimpan semuanya sendiri. Aku tumbuh seperti kebanyakan anak lainnya. Diajarkan mana yang benar, mana yang salah. Dibilang harus kuat, harus sabar, harus mengerti keadaan. Aku selalu berusaha jadi anak yang baik. Tapi pelan-pelan aku mulai sadar, jadi baik itu sering berarti menyimpan semuanya sendiri. Aku belajar untuk tidak banyak bicara, bukan karena aku tidak punya cerita, tapi karena setiap kali aku mencoba, rasanya seperti tidak benar-benar didengar. Aku belajar menyembunyikan tangis di balik pintu yang tertutup, di balik bantal yang meredam suara, dan di balik satu kalimat yang selalu sama. Aku gak apa-apa. Padahal setiap kali aku mengucapkannya, ada sesuatu di dalam diriku yang pelan-pelan runtuh. Tapi tidak ada yang sadar. Atau mungkin tidak ada yang benar-benar ingin tahu. Ada banyak hal yang ingin diceritakan, banyak rasa yang ingin dimengerti, tapi semuanya hanya berputar di dalam kepala, tanpa pernah sampai ke siapa-siapa. Dan sekarang, aku tumbuh jadi seseorang yang terasa asing bagi dirinya sendiri. Aku bisa mendengarkan orang lain dengan sangat baik, karena aku tahu rasanya tidak didengar. Tapi saat giliran aku bingung harus mulai dari mana. Aku bisa memahami perasaan orang lain, tapi tidak benar-benar mengenal perasaanku sendiri. Aku tahu cara terlihat baik-baik saja, tapi tidak tahu bagaimana caranya benar-benar merasa baik-baik saja. Kadang aku iri dengan orang-orang yang bisa dengan mudah berkata, aku lagi gak baik-baik saja. Kalimat yang sederhana, tapi terasa sangat sulit untukku. Sejak dulu, aku terbiasa menahan semuanya sendiri, tanpa pernah merasa punya ruang untuk jujur tentang apa yang aku rasakan. Dan mungkin yang paling menyedihkan adalah aku bahkan tidak yakin apakah akan ada yang benar-benar mendengarkan kalau aku mulai bicara. Jadi aku memilih diam. Bukan karena aku tidak punya suara, tapi karena aku terlalu lama hidup tanpa pernah benar-benar didengar. Ada luka yang tidak pernah terlihat, dan ada suara yang perlahan hilang, hanya karena tidak pernah didengar. Dan kalau kamu adalah salah satunya, aku ingin kamu tahu, kamu tidak berlebihan, kamu tidak lemah. Kamu hanya terlalu lama berbicara di tempat yang tidak pernah benar-benar mendengarkan, dan itu melelahkan. Kalau hari ini terasa berat, gak apa-apa, pelan-pelan aja. Mungkin dunia belum selalu mendengarkanmu, tapi bukan berarti suaramu tidak layak didengar. Aku di sini, menemani kamu walaupun hanya lewat suara. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Aku Asmawati pamit dulu, dan aku akan kembali
untuk menemani kamu di cerita berikutnya.